Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IT 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari dasar keamanan komputer dengan judul Analisis Pengamanan Aplikasi, di mana mata kuliah ini didoseni oleh dosen pengampu Pak Ambros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Yang mana makalah ini disusun oleh saya sendiri, Ahmad Asy'ari, yang ditujukan untuk tugas UAS. Di sini terdapat daftar isi, bahwasanya terdapat 4 bab. Yang pertama ada pendahuluan, dilanjut dengan bab kedua yaitu landasan teori, bab ketiga yaitu analisis masalah, dan bab yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Sistem informasi saat ini pada perkembangannya menarik untuk diamati. Kini berbagai bidang menggunakan sistem informasi dalam membantu memudahkan berjalannya proses bisnis. Di mana salah satu bidang yang memanfaatkan sistem informasi adalah bidang pendidikan. Bidang ini menggunakan sistem informasi dalam proses pengolahan data akademik dan dalam menunjang kelancaran penyampaian informasi kepada peserta didiknya. Perkembangan teknologi informasi mengilhami proses bisnis yang sebelumnya menggunakan cara tradisional menjadi cara yang lebih efisien. Selain itu juga komunikasi antara pemasok dan perusahaan menjadi meningkat. Masalah keamanan bisa muncul dari berbagai hal seperti yang ditimbulkan oleh manusia atau keamanan yang memang dari sistem informasi itu sendiri. Terjadinya masalah keamanan pada sistem informasi dapat menimbulkan kerugian. Salah satunya yaitu kerugian yang dapat terjadi adalah rusaknya data, yang juga dapat memicu kerugian yang lain seperti kerugian materi pada suatu organisasi. Permasalahan keamanan eksternal juga dapat timbul dari adanya gangguan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Aspek penting dari sebuah sistem informasi adalah aspek keamanan, yang mana orang tidak bertanggung jawab bisa saja masuk kepada sistem atau aplikasi suatu jaringan. Terdapat beberapa ahli yang berpendapat bahwasanya tentang pengertian dari sistem informasi, yaitu sistem yang merupakan kombinasi dari perangkat lunak, perangkat keras, dan manusia yang bertugas mengolah dan mendistribusikan informasi pada suatu organisasi. Ada juga bahwasanya sistem informasi ini gabungan yang teratur dari hardware, software, network, kebijakan, dan data bertugas, yang mana data ini bertugas untuk mengumpulkan dan menghimpun, selanjutnya mengolah dan mendistribusikan data sampai akhirnya mendapatkan data kembali. Langsung ke penting, bahwasanya untuk diakui bahwa sistem informasi ini memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung efisiensi dan efektivitas berbagai bidang, termasuk pendidikan. Namun, seiring dengan keuntungan yang ditawarkan oleh sistem informasi, juga muncul berbagai tantangan dan risiko, terutama dalam hal keamanan informasi. Di sini saya sudah merangkum beberapa poin penting dari keamanan sistem informasi atau dari keamanan aplikasi itu sendiri. Yang pertama yaitu pentingnya keamanan dalam sistem informasi pendidikan. Keamanan informasi menjadi sangat krusial dalam konteks pendidikan, mengingat sistem informasi pendidikan menyampaikan atau menyimpan dan mengelola data sensitif seperti informasi siswa, nilai, dan detail pribadi. Penyimpangan keamanan dapat mengancam privasi siswa dan integritas data akademik. Selanjutnya yaitu ancaman dan risiko keamanan pada sistem informasi pendidikan.
yang mana ancaman keamanan ini dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal, mulai dari serangan cyber, pencurian identitas, hingga kebocoran data. Semua merupakan risiko yang perlu diperhatikan dan diantisipasi. Yang ketiga yaitu kerugian potensial akibat masalah keamanan. Yang keempat, perlunya implementasi kebijakan keamanan yang kokoh. Kelima, pendidikan dan kesadaran keamanan. Yang keenam, integrasi forensik network. Yang ketujuh, sistem informasi sebagai alat manajerial. Dan yang terakhir yaitu pentingnya keselarasan sistem informasi dengan tujuan organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang keamanan sistem informasi, implementasi praktik terbaik dan kesadaran pengguna, bidang pendidikan dapat terus mengambil manfaat dari teknologi informasi sambil menjaga keamanan dan integritas data yang mereka kelola. Di sini saya sedikit mencantumkan tentang penelitian yang diteliti oleh salah satu universitas, yaitu Universitas Siliwangi, yang mana di sini terdapat tabel bahwasanya kriteria tingkat keamanan atau tingkat kematangan pada CMII. Ada skor, status, dan keterangan. Lanjut ke landasan teori bab 2, yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan upaya memastikan menjamin kelangsungan bisnis atau business continuity dengan menjaga informasi dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, meminimalisir risiko bisnis, dan memaksimalkan setiap peluang bisnis. Pentingnya keamanan informasi terhadap ancaman yang muncul telah berubah drastis secara dramatis dalam 8 tahun terakhir. Informasi sehari-hari sedang dikumpulkan, diproses, disimpan, dan ditransmisikan dalam berbagai bentuk, termasuk format elektronik, fisik, dan verbal, dan dalam semua jenis organisasi. Semua hal ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah perangkat, sistem, dan layanan termasuk smartphone, tablet, komputer pribadi, server, workstation, sistem jaringan telekomunikasi, sistem dan layanan industri, sistem kontrol lingkungan, dan lain sebagainya. Sistem jaringan tersebut yang berada pada organisasi berusaha untuk mencapai tujuan dan fungsi bisnis yang berada dalam suasana yang sangat kompleks, yang mana keamanan ini sudah masuk ke ISO IEC 27002 tahun 2017. Sini terdapat pandangan dari Whitman dan Motor pada tahun 2010, yang mana keamanan informasi ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya, seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, tidak terkecuali sistem dan hardware untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut. 3 unsur penting dari keamanan informasi yaitu terdapat kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan atau availability. Di sini terdapat contoh tinjauan dari keamanan informasi yang mana saya kutip dari referensi Salazar tahun 2005. Yang pertama yaitu physical security, yang mana merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan anggota organisasi atau pekerja, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai macam ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses ilegal, atau tanpa adanya otorisasi, dan bencana alam. Yang kedua, personal security yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orangan dalam instansi atau organisasi. Yang ketiga yaitu operation security, yang mana merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan kemampuan dari sistem
dari instansi atau organisasi untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya gangguan. Yang keempat yaitu communication security, dan yang terakhir yaitu network security, yang mana pengamanan terhadap peralatan jaringan dan data organisasi, jaringan beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan alat untuk tercapainya tujuan organisasi. Lanjut ke bab ketiga yaitu analisis masalah, yang mana keamanan informasi memproteksi informasi dari ancaman yang luas untuk memastikan kelanjutan usaha, memperkecil kerugian perusahaan, dan memaksimalkan laba atas investasi dan kesempatan usaha. Manajemen sistem informasi memungkinkan data untuk terdistribusi secara elektronis, sehingga diperlukan sistem untuk memastikan data telah terkirim dan diterima oleh user yang benar. Di sini terdapat hasil survei ISBS tahun 2000 bahwasanya menunjukkan sebagian besar data atau informasi tidak cukup terpelihara atau terlindungi, sehingga menimbulkan kerawanan. Di sini sudah terdapat ya gambarnya atau presentasinya dari survei ISBS tahun 2000. Pada survei tersebut menunjukkan bahwa 60% organisasi mengalami serangan atau kerusakan data karena kelemahan dalam sistem keamanan. Kegagalan sistem keamanan lebih banyak disebabkan oleh faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internal ini diantaranya kesalahan dalam pengoperasian sistem, mana 40%, dan diskontinuitas power supply 32%. Yang kedua ada lagi ini survei ISBS pada tahun 2012, yang mana menunjukkan bahwa ancaman keamanan informasi yang masih banyak ditemukan adalah mengenai SDM, proses dan teknologi itu sendiri. Setiap tahun jumlah pelanggaran terhadap keamanan informasi akan semakin meningkat karena diikuti juga mengenai perkembangan teknologi yang semakin maju. Untuk itulah maka haruslah ada mengenai suatu pengontrolan keamanan informasi. Ini gambar grafik presentasi ancaman keamanan informasi dari survei ISBS tahun 2012. Lanjut, di sini terdapat pengamanan aplikasi merupakan komponen penting dalam dunia teknologi informasi saat ini. Yang mana dengan meningkatnya kebutuhan akan privasi dan keamanan data, masalah terkait pengamanan aplikasi menjadi semakin kompleks. Dalam analisis ini ada beberapa masalah yang sering dihadapi dalam pengamanan aplikasi. Yang pertama yaitu kelemahan dalam desain aplikasi. Yang kedua, serangan terhadap aplikasi. Yang ketiga, kurangnya pembaruan keamanan. Yang keempat yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran pengguna. Yang kelima, penggunaan teknologi yang tidak aman. Yang keenam yaitu kurangnya proteksi terhadap serangan injeksi atau yang sering disebut injection attack. Yang ketujuh, ketidakmampuan menangani man in the middle atau MITM attack. Yang kedelapan, tidak adanya logging dan monitoring yang efektif. Yang kesembilan, kompatibilitas dengan perangkat lunak lama. Kurangnya pemeriksaan tergantung terhadap pengguna, kurangnya kesiapan terhadap serangan zero day, dan yang terakhir yaitu masalah dalam manajemen kunci dan autentikasi. Memahami dan mengatasi masalah-masalah tersebut itu merupakan langkah penting dalam mengembangkan strategi keamanan aplikasi yang kokoh dan dapat melindungi data serta integritas sistem secara efektif. Melanjut ke bab yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana salah satu bidang yang memanfaatkan sistem informasi keamanan adalah bidang pendidikan, yang mana bidang ini menggunakan sistem informasi dalam proses pengolahan data akademik dan dalam menunjang kelancaran penyampaian informasi kepada peserta didiknya. Di
Di sini juga terdapat beberapa poin penting dari keamanan sistem informasi, yang mana yang pertama yaitu adanya pentingnya keamanan dalam sistem informasi pendidikan. Kedua, ancaman dan risiko keamanan pada sistem informasi pendidikan, kerugian potensial akibat masalah keamanan, dan perlunya implementasi kebijakan keamanan yang kokoh. Dan yang terakhir yaitu terdapat 3 unsur penting dari keamanan informasi, yaitu yang pertama kerahasiaan atau confidentiality, yang kedua integritas, dan yang terakhir yaitu ketersediaan atau availability. Yang mana availability ini kerahasiaan merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses ke suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa gangguan atau hambatan. Di sini terdapat daftar pusaka yang mana saya mengambil referensi dari pustaka ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.